Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman dan kita baca komentar dulu seperti biasa. Saya suka dengan pembacaan komentar, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita menjadi dekat ya. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Bro Putu Wijaya Kusuma ya atas super thanks-nya ya. 2 kali, Bro. Makasih ya, Bro. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan ya dan selalu digantikan ya. Segala kebaikan itu akan digantikan dengan kebaikan. Maka segala apa yang diberikan itu biasa berkali-kali lipat. Terima kasih sekali lagi yang telah memberikan super thanks-nya ya buat Bro Putu Wijaya. Dengan berkomentar, terima kasih pembahasan soalnya Cuan Luber. Makasih ya Bro, sama-sama Bro ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Baik, kita juga akan membahas Yata Pas ya dari Bro Rainbow Cake. Semoga jangan sesuatu. Amis. Makasih ya Bro doanya, Bro Rainbow ya. Mana aja Bro, selama ini Bro. Ada BP sama kaki. Nanti kita bahas untuk emiten nih teman. Ada beberapa komentar yang harus kita bahas juga nih. Tunggu sebentar teman-teman. Nah ini nih. Untuk tahu bandar lokal dan asing itu pakai indikator apa? Nah, saya memakai indikator di sini teman. Silahkan cek di playlist. Silahkan cek di playlist. Sekali lagi silahkan cek di playlist. Cari yang namanya cara. Nah ini ada cara nih. Ya, cara. Nah MACD gitu ya. Nah cara di sini. Nah, untuk mengetahui bandar lokal sama Siporen itu saya sudah ngasih tahu di sini. Nih, di mana ya? Nah, indikator bandar lokal dan asing. Ya, itu untuk mengetahui lokal sama asing yang masuk. Ya, terus juga ada nih sini nih ya, bandar setting volume, net foreign buy, sell pendeteksi smart money di sini. Antara dua nih, 1, 2 sini silakan dicek ya. Baik, terus lagi dari Bro siapa lagi ya? Ada yang menanyakan tentang settingan teman-teman nih. Taruh. Saya lihat dulu teman ke atas ya. Nah nih. Dari Zapar Kairup ya. Tanya, saya jawab. Cara tahu titik support dan resist bagaimana? Dan bisa tahu wilayah target dan mantuanya di mana. Target itu caranya bagaimana? Biar tidak salah timing masuk dan keluar. Kalau untuk itu mungkin kita akan kembangkan lagi teman-teman. Saya hanya memberitahukan kepada teman-teman nih. Tanda penurunan sama tanda kenaikannya aja. Teman-teman silahkan lihat ekor merah apa itu ekor hijau. Nah ini adalah untuk area penurunan. Tanda-tanda penurunan lah. Nah ini untuk target. Apa itu si kepala merah? Nah teman-teman cek aja di sini. Ya, itu dari saya teman-teman ya. Terus lanjut lagi ada pertanyaan. Mina nanti minta kita bahas, tenang aja teman-teman. Bull Mina atau Inet saham pura baik nanti kita bahas. Lanjut ke pertanyaan ini nih teman-teman. Mana ya tadi? Elsa katanya oke. Nah ini nih. Dari Bro Taza Ayuna Jewelry ya 2965. Gak bahayakah sorotin saham gorengan terus takut kalau orang sangkut disuruh sabar WK katanya. Bedanya sama saham Konglo walaupun gorengan cepat burn out. Nyah kalau gorengan di bawah 3 bahaya sekali. Saya kan dari kemarin teman-teman dari kemarin. Dari semenjak dibuka channel ini ya, ini bukan untuk menyoroti ataupun bukan teman-teman ya. Saya akan menjelaskan di sini teman-teman ya. Nah, saya itu membantu teman-teman ataupun kita tukar pikiran. Bukan membantu lah. Tukar pikiran ya, tukar pikiran. Jadi teman-teman punya emiten apa, kita bahas sama-sama gitu kan. Apabila analisis saya cocok, ya kita sama-sama gitu kan. Tapi kalau tidak cocok ya kita berobat bareng aja gitu kan. Nah, mungkin Bro harus lihat ini dulu ya. Harus lihat ini dulu ya, karena di sini tidak ada rekomendasi ataupun untuk ngepompon sebuah emiten enggak teman-teman. Enggak ada maksud seperti itu ya. Bahkan mau saham konglomerat, mau saham 50-an, bahkan dulu itu saya ngebahas saham emiten gocapan loh teman-teman. Dulu itu saya ketika teman-teman mungkin yang awal subscribe tahu sendiri ya bahwa itu saya tuh membahas emiten gocapan gitu ya. Nama channelnya itu masih channel yang ini ya.
update saham gocapan atau gocapan saham gocapan ID. Saham gocapan ID ya, nama channelnya itu dulu itu ya. Ini nama dulu channel itu ini teman-teman. Nah, saham gocapan ID dulu nih. Namanya ini dulu teman-teman ya. Karena saya dulu itu ngebahas saham emiten gocapan terus ya, karena banyak orang-orang yang nyangkut di situ gitu. Cenderung tidak sabaran, akhirnya frustasi. Ya padahal emiten gocapan selagi angkanya keluar secara hutang tidak terlalu besar atau mampu untuk membayar dan tokohnya ataupun istilahnya manajemen yang tidak bermasalah secara hukum itu masih baik-baik aja gitu kan. Atau katanya kayak Inet, Dewa, Mina, Bufa, Bumi harga bawah 500 gak bisa di spill ya, yang nyata punya Konglo. Ini spill yang punya perusahaan gak jelas terus. Nah, itu teman saya itu ngebahas bukan spill emiten-emiten yang untuk di apa namanya ditayangkan di channel ini bukan untuk merekomendasikan atau ajakan apapun gitu. Saya itu kan ngebahas emiten punya teman-teman. Misalkan nih naik bahas, baik bahas naik gitu contoh di sini nih. Ada nggak pembahasan naik? Contohnya naik. Kalau udah masuk nih naik, ya tinggal ngebahas aja gitu teman-teman ya. Seperti itu. Ini ada lagi dari Bro Movi ID ya. Nanti kita bahas yang ini kita bahas tersendiri ya. Saya kasih copy paste aja di sini ya. Biar nanti saya bahas. Biasanya kalau ngebahas pembahasan suka sore hari teman-teman. Oke, ada asli CBRE. Nah, kita watchlist dulu. Nah, sepertinya kan kita nge-watchlist nih. Kan punya teman sendiri CBRE, belum masuk tuh CBRE. Nah, kita akan bahas FCA apa nih? HDIT kan. Dari bro kita nih ada ya. Tentang permasalahan FCA yang ini kita bahas nanti ya. DGNS kita DGNS kita bahas, DGIK kita bahas lagi gitu teman-teman ya. DGIK. Terus TOS, ISEA udah naik teman-teman. ISEA hari ini tadi sore hari ya. ISEA TOS sudah masuk ya. SAGE udah masuk. Oke, berarti ke bawah sudah, tinggal HAJ juga sudah masuk, tinggal ke atas aja berarti. Kita bahas yang ke atasnya. Terima kasih brother katanya Derion Citro. Makasih ya bro. BGTG itu kan. BGTG nih. BGTH itu mah ya. BGTG kita cek dulu belum ada ya. Nah, yang belum saya bahas, belum saya kasih tanda lep, teman-teman naik sudah gitu kan. Nah, jadi begitu teman-teman WIRG. WIRG lagi koreksi ya. Sama NRPA nanti kita bahas. Dada nih katanya. Dada itu banyak diomongin teman-teman ya. Dada tenang aja nanti teman-teman. Nanti saya kasih apa namanya gambaran buat dada ya. Elsa katanya terus FUTR. Tuh teman-teman. Jadi saya itu ngebahas bukan dari saya sendiri gitu kan. Bahkan emiten-emiten yang dibahas untuk diakumulasi sama Poren pun itu atas inisiatif dari teman-teman sendiri ya. Bahkan nanti ada emiten yang saya lagi persiapkan dulu ya. Emiten yang sudah didowntrendkan, apakah ada peluang untuk up kembali atau tidaknya, nanti kita bahas teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Jadi itu bukan spill, tapi memang kebanyakan emiten itu teman-teman sendiri. Yang saya terus bahas itu cuma cuma satu. Dua apa tiga ya? Tiga. Satu yang pingin saya bahas, yang saya bilang saya akan membahas emiten pertama 4 bank. Ya, yang pertama saya akan bahas itu pasti 4 bank. Yang kedua emiten yang didowntrendkan. Yang ketiga saya punya program P101. Nah, itu yang saya canangkan kepada teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Jadi saya tidak menyepil apapun gitu. Itu kan semua milik teman-teman sendiri. Maka saya bilang kepada teman-teman kita kok yuk di sini kita sama-sama belajar gitu. Lopi sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. Nanti kita bahas lagi untuk siapa nih? Apek itu enggak kok disebut tanda kenaikan terdekatnya. Nanti kita coba Apek dibahas lagi. Jar udah masuk ya. Jar udah masuk, tinggal dibahas aja. Terus untuk tanda banda sudah masuk, saham Pura kita bahas.
Bull sama Mina, Bull. Oke, kita bahas Bull. Borongan nih, oke nanti kita bahas ya. ADCP, ADCP sudah masuk ya, tinggal dibahas. MTech masuk lagi teman-teman. Terus Mina masuk lagi, nggak apa-apa kita bahas teman-teman ya. Dari Bro Mawardi, makasih ya bro sudah mampir, makasih juga ya. Hari ini Senin 1 Desember, GTS sudah break naik tinggi. Kita langsung cek di sini nih. Kalau nggak salah dia tinggal lihat itu doang kan, tinggal lihat apa namanya pundak chartnya ya. Oh ya sudah mulai renggang nih teman-teman ya, amankan situasi, amankan situasi. Nanti kita bahas lah GTSI ya. GTSI kita bahas lagi GTSI. Ya, belum masuk MTech ya. MTech sana siapa nih? BP sama kaki ya, nanti kita bahas BP sama kaki. Saya malahan tertarik sama kakinya teman-teman nih. Tertarik untuk ngebahasnya teman-teman. Udah lama sama nggak dibahas ya. Terus dari pas sering dibahas bro. Nanti kita bahas lagi ya. IATA keluar FCA kemarin ya. Terus dari Indi katanya kelewatan, nanti kita bahas langsung Indi ya. Humi masuk lagi Humi. Oke. Relef. Oke, kita bahas lagi dari Bro Junaidi. Dari Bro Eli ya. Malam, makasih ulasannya. Salam sehat dan sukses. Amin. Makasih ya Sis Eli ya. Bro Eli ya. Atas komentarnya, yang terima kasih juga sering memberikan support ya. Dari Cinta Stephen, keren katanya. Keren. Kita masuk ya. Karena udah masuk ya. Terima kasih infonya dari Sis Kasih Drianti. HDIT coal. Jadi ada sebagian ada yang sudah HDIT ya udah ya. Coalnya kita bahas, coal juga udah. Coal sudah masuk ke watchlist. Tinggal dibahas aja. PS katanya masuk nggak? PS katanya sudah mulai masuk. Hadir dari Sis Kasih Drianti. Nah, ini semua sudah dibahas teman-teman ya. Oke, kita langsung ngebahas aja. Pemanasannya lama ya, 12 menit nggak apa-apa lah teman-teman ya. Oke, bagi yang baru bergabung ya, dibaca dulu nih teman-teman, dibaca dulu untuk deskripsi channel ini ya. Mohon maaf teman, baca aja. Saya pikir sebentar untuk ngebaca. Dengan sekelas tak 3 detik paling teman-teman ya. Nah, bagi yang baru bergabung teman-teman ya, saya ngebahas tadi itu mulai dari sini. Nah, dari sini ya, dari harga wajar sampai nomor 1, berarti sekarang nomor 2. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak manfaatnya. Kenapa? Karena semua saham yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Begitupun yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah, dan yang telah memberikan super thank ya. Terima kasih, mudah-mudahan super teman-teman dikalikan berpuluh kali lipat dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Itu yang penting teman, kebermanfaatan. Dan hari ini IHSG transaksi luar biasa, baik sangat tersenyum lebar ya beberapa minggu terakhir ini ya, transaksi 20, 17, 18, kadang-kadang kembali sampai ke 40 miliar teman-teman, 40 triliun ya. Itu pencapaian yang sangat luar biasa untuk si IHSG kita ya, sampai 40 triliun, sangat luar biasa. Dan hari ini 20,07. Cuman si Poren nih masih di bawah standar ya. Biasanya 5,6, 5,4, 5,7 gitu ya untuk belanjanya. Cuman ini pengeluaran malah tinggi ya, 5,1 gitu ya. Beda 0,1 ya. Di sini terdeteksi 104,1 miliar Poren keluar. Tapi masih banyak teman-teman untuk di AZ kita si Poren masih ada ngumpulin barang teman-teman ya. Masih banyak lah. Harusnya ini koreksi dulu enak ya. Biar naiknya kencang teman-teman, minimal ya kayak MA20 lah gitu koreksiannya gitu kan, biarnya empetan-empetan yang sudah ketokohan ataupun berpunamete turun dulu, nah teman-teman bisa ngambil di situ gitu kan. Oke teman-teman, sementara gitu dulu ya, nanti kita bahas lagi untuk IHSG kita, dan luar biasa ya hari ini IHSG kita di 8.548,75 atau naik 40 poin 0,47%. Baik, langsung ke BBRI, baru kita ngebahas Indi teman-teman. Ini kenapa nggak dibahas Indi teman-teman? Kelewat mulu saya teman-teman. Oke, BBRI ya turun 10 poin. Ini pas banget di tanda penurunannya, tidak akan saya hapus teman-teman ya. Tanda kenaikan tadi sempat disentuh sedikit teman-teman ya.
Tapi luar biasa ya Foreign hari ini, ternyata MA200 itu sangat mempengaruhi untuk area-area teman-teman terutama tren ya teman-teman ya. Apabila trennya masih MA200 masih ke bawah itu potensi penurunan ternyata masih ada teman-teman ya. Yang suka saya bilang itu kan kalau mau lihat tren ya lihat MA200-nya gitu kan. Bila mana MA200 sudah mulai di bawah candle, nah itu saatnya untuk up tapi lihat arahnya dulu. Bila mana arahnya masih ke bawah itu potensi penurunan masih ada dan terbukti dengan BBRI pun ketika MA200 masih menuju ke bawah ternyata masih ada koreksi. Ingat ini hanya koreksi sebentar mungkin teman-teman ya untuk menutup gapnya ya pas banget menutup gapnya mudah-mudahan sih tidak menutup gap yang ini ya biarkan ini menjadi PR masa depannya gitu. Ini kalau terjadi koreksi dan besok ada pantulan luar biasa dan hari ini Forex keluar 428,2 miliar. Sabar dulu untuk yang ngambil yang di atas itu santai aja yang di atas santai. Kalau yang mau ngambil sabar dulu. Tunggu MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Itu teman syaratnya untuk ngambil. Lumayan nanti bisa ke level 4020 ataupun break. Nanti mudah-mudahan sih kan ini agak dalam dikit nih teman-teman ya. Biasanya kalau agak dalam dikit ngegasnya agak lumayan lah teman-teman. Yang penting nanti teman-teman ngambil ketika MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Mudah-mudahan besok ada perkembangan si Forex sudah ngambil kembali. Di sini terlihat jelas Forex siapa yang ngambil ada si BKZPYUN sudah mulai bagus nih yang ngambil ya. Tapi BB-nya keluar, aduh si BB keluar ya. Mudah-mudahan besok bisa terjadi kenaikan ya. CC yang ngambil teman-teman kita yang ngambil ya. Tapi di sini ada si TP nih lumayan teman-teman TP. Ada si CP juga sudah mulai ngambil nih. Biasanya dia dari kalangan-kalangan smart money ngambil teman-teman. Mudah-mudahan CC juga ngambil dari smart money ya. Soal bandar lokalnya keluar. Oke, tapi di sini smart money terlihat terdeteksi ya di sini masuk. Oke, ya untuk polanya bagus nih. Walaupun terjadi pengeluaran 428,2 miliar, tetapi yang pengambilan ada si BK. BK emang punya kekuatan juga lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan besok didorong ya. LG juga punya kekuatan juga, cuma ngambilnya pun cuma sedikit doang. Kalau YU lumayan lah teman-teman. Oke, sabar dulu untuk ngambil, santai aja yang di atas teman-teman ya. Yang di level-level sini masih santai aja. Kalau teman-teman tambah muatan silahkan aja. Tapi kalau yang baru ngambil tunggu dulu sebentar teman. Tunggu MA10 bahkan menuju ke atas. Lanjut ke BBNI, kita cek BBNI. BBNI kemarin pas banget di MA200. Ini sama teman-teman, BBNI juga masih menuju ke bawah nih teman-teman ya. Tapi sekarang ada dorongan dan bandar Forex sudah mulai masuk ya, 25,7 miliar. Harus diberi ke arah sini katanya, di 4.600 nih. Biarkan MA200 menuju ke depan dulu sedikit ke atas mungkin ya. Bandar lokal pun sudah mulai ngambil lagi ya, tidak seperti BBRI. Hampir dibuang untuk pengambilan dari awal pengambilan BBRI ya. Tapi untuk BBNI masih cenderung si bandar lokal sama si Forex masih ada di dalam. Bahkan smart money pun sudah berkumpul dengan baik ya. Nanti target terdekat 4.600. Kalau yang baru ngambil tunggu dulu. Ini betul koreksinya bagus teman-temannya biarkan dia koreksi dulu. Sekarang ada pantulan. Mudah-mudahan sih tidak jatuh ya dari sini ya. Tunggu sampai MA10 dibahkan kembali. Saya pikir kalau sudah mulai agak dalam dikit enak tuh naiknya teman-teman. Agak sedikit kencang ya. Oke, ini tanda kenaikan saya bikin di level berapa nih? 4.590 dan target yang terdekat 4.890 teman-teman ya. Ini bandar lokal masih bandar sudah mengambil dan si smart money pun sudah mulai ngambil kembali. Lanjut ada BBNI, BMRI ya. Ya masih bertahan di MA200 walaupun MA200 masih menuju ke bawah. Ini butuh break teman-teman ya minimal ke angka 5.200 ataupun nanti ke targetnya di sini nih. Cenderung akan membaik ya MA200-nya. Tapi walaupun masih menuju ke bawah butuh break. Polen sudah ngambil ya 103,1 miliar ya dan si bandar lokal ngambil 38,3 ribu lot ya. YU ya mendominasi sama si BK di sini teman-teman ya. Nah, BB sudah mulai masuk nih teman-teman. Mudah-mudahan besok bisa ngebreak ya. Harusnya langsung ke sini nih 5.200 gitu ya. Biarkan MA200 menghadap ke depan dulu. Jadi pas ke level targetnya saya pikir MA200 sudah mulai menghadap ke depan gitu ya. Kalau belum menghadap ke depan juga ya kita waspada juga gitu kan karena ini koreksinya belum dalam teman-teman ya. Harusnya nih dia enak koreksi naik terus koreksi lagi ke dalam ya minimal ke level sini lah nih. 4.400 ataupun ke level 4630 dulu deh gitu kan lebih dikit dari angka 4.490 aja ya dan melewati nih sini nih teman-teman ya area standar ini. Oke teman-teman untuk BMRI ya itu kalau dia cenderung koreksi akan menguatkan sebenarnya teman-teman untuk ini kuat nih gitu kan pas turun ada yang makan lagi barang terutama kalau yang makan bandar lokal sama sih jadi mereka punya beberapa tahanan gitu teman-teman.
untuk menguatkan biar naiknya lebih enak lagi ketimbang dia naiknya rally itu kurang baik teman-teman ya. Nah sekarang sudah kemarin sudah menembus MA 10 teman-teman, sudah mulai bagus ya. Sorry menembus MA 20 ya. Biasanya kalau istilahnya support teman-teman harus menembus MA 20 dulu gitu ya, baru dikatakan dia support, karena ini belum terbentuk teman-teman ya. Nah, di sini datar, di sini kan datar nih. Nah, support datar aja gitu, bukan support area penurunan untuk pantulan gitu kan. Nah, Smart Money pun memang merah teman-teman ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahkan si bandar lokal pun sudah mulai ngambil. Ada QA, ada MG ya, walaupun ada teman kita, tapi di bawahnya ada YU, FS, sama TP, itu broker-broker yang suka sama market maker juga gitu kan. Lanjut berikutnya ada BBCA ya. BBCA. Ya, masih belum teman-teman ya. Kita pindahkan ke depan ya. Ke sini ya, biar agak kosong dikit ya. Sama soalnya teman-teman ya. Masih tanda penurunan. Masih belum mampu untuk ngebreak, malahan dia ninggalin jejak penurunan di angka 8325. Tapi per hari ini 171,7 miliar si Forex sudah mulai masuk dan bandar lokal pun sudah masuk 90,8 miliar. Tapi belum ada keberanian dia untuk ngebreak area MA 200-nya. Berarti potensi penurunan masih akan terjadi. Ini harusnya dikoreksi agak dalam dulu, enak sih teman-teman ya. Koreksi agak dalam untuk minimal satu ini, minimal di sini nih ketutup aja satu teman-teman ya. Untuk memberikan bahwa dia ngambil tenaganya akan enak. Jadi kalau dia istilahnya mantuanya itu enak teman-teman. Mungkin nanti bisa ke level 9.000 untuk bisa memberikan dia datar ya. Datar ke arah depan, nanti pas break sini sudah mulai bisa menghadap ke atas. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, bandar lokal sudah masuk kembali dan bandar foreign sudah masuk kembali dan bandar lokal pun sudah masuk kembali. Secara TA masih belum saatnya untuk masuk teman-teman ya. Tunggu dulu MA 10 di bawah dan menuju ke atas teman-teman. Target nanti gap dulu ya di angka 9.450. Oke teman-teman, beres ya. Sekarang Indi ya. Tadi lupa teman-teman Indi ya, malahan nggak dibahas katanya. Dari teman kita nih, saya tahunya dari teman kita Indi katanya belum dibahas gitu ya. Kita cek di sini nih, ada teman kita yang Indi katanya. Nah ini kelewatan ya. Atur nuhun. Oh ini yang itu yang open sama dengan low yang nanti kita bahas ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini ya tidak dibahas. Ini keren banget sih ini nih. Tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik. Saya kasih tanda dulu di sini ya. Tercapai dulu. Saya kasih tercapai dulu. Kita hapus 1, 2. Bahkan di atasnya pun sudah mulai di break juga nih teman-teman ya. Nah, jadi kita kasih tercapainya 1 aja lah. Tanda kenaikan yang berikutnya ada di angka 2170. Dikit lagi menyentuh MA 200 ya padahal, tapi langsung di break teman-teman ya. Dia sudah mulai ada pantulan. Bandar foreign masuk 15,6 miliar teman-teman ya. Dan bandar lokal pun ikutan masuk 3,6 ribu lot. Domestik PDIU AZ cenderung masih yang suka dipakai sama broker market maker. BB juga sudah masuk. XL masih urutan yang paling bawah. Ada si AK yang suka memaaf harga sama si CC. Bila mana besok turun sampai ke level 1945 atau 1940 masih kondisi baik-baik aja. Nanti targetnya ada di angka 2630. Di target yang kedua kali dia kan pernah disentuh sama Shadow kan. Bila mana sudah sampai target, itulah saatnya dia punya ke atas lagi. Oh enggak, sampai sini doang berarti teman-teman ya. Jadi saya nunggu break area 2630 dulu. Bila mana tidak bisa di break, cenderung dia sampai sini aja. Tapi kalau sudah di break, mari kita cari target selanjutnya. Kita cek untuk Indi. Indi, bagaimana dengan Indi? Ya, Indi masih potensi ada kenaikan ke harga tengah. Betul, 2.700 harga tengahnya teman-teman. Kalau saya di sana 2.650. Nanti kalau sudah break baru teman-teman ya, baru teman-teman bisa saya canangkan untuk kenaikan ke level selanjutnya di angka 3281. Jadi kita fokus ke harga tengah dulu ya, ke harga standarnya untuk Bunda Cat. Kalau berdasarkan Bunda Cat itu harga tengahnya itu di angka 2689. Kalau berdasarkan tanda kenaikan ada di angka 2640. Yaitu tanda kenaikan berupa kalau nggak si kepala merah ya si gap teman-teman, biasa seperti itu ya. Oke teman-teman ya, selagi dia masih isiannya masih bagus, terus tidak turun dari level 1925 itu masih posisi baik-baik aja. Bahkan dia kalaupun turun ke level 1820 nggak jadi masalah.
Yang penting dia tidak jebol candle hijau panjang ini. Ini sebagai tahanan nanti teman-teman. Ini sudah mulai dia bikin support. Kenapa bikin support? Karena sudah melewati MA10, MA20 berada di atas, terus di break teman-teman MA10 sampai MA20-nya. Makanya ini menjadi support di sini. Apakah ini tanda penurunan? Oh iya, tanda penurunan sekaligus supportnya. Jadi jangan sampai jebol area sini lagi. Bila mana dia jebol, waspada MA200 menanti sebagai tanda apakah dia akan turun kembali atau mantul kembali, teman-teman. Tapi saya pikir kalau dia sudah mulai jatuh ke 1830, saya pikir masih posisi baik-baik aja. Yang penting tidak jebol-jebol ya, 1730. Oke, bagus. Bahkan hari ini pun 15,6 miliar si Foreign masuk dan si Bandaloka 3,6 dan cenderung yang nguasain bukan dari kalangan kita ya. Kalau PD itu suka dimasukin sama market maker teman-teman ya. Ya AZAI sama si BB yang ambil. Oke teman-teman, untuk ini seperti itu ya, target masih di angka 2640 untuk yang ketiga kalinya kita ya kita akan kejar ke situ. Lanjut ada ZAR. Lanjut ada ZAR. JAR katanya bagaimana JAR, kita cek JAR teman-teman bagaimana. Oke. Tanda penurunan sudah dilewati ya teman-teman, satu nih berarti lagi posisi turun dulu teman-teman ya sejarah ini ya. 1189 sekarang di angka 3000-an sama 500, berarti berdasarkan harga wajar sudah ini ada keterangan di sini teman-teman ya. Cek bunda cat bila belum ada space maka makan itu titik termahalnya tuh kan, sudah titik termahalnya. Sekarang lagi koreksi dulu teman, JAR lagi koreksi dulu. Ini kalau nggak sih milik Mr. HH ya. JAR. Dia lagi koreksi dulu teman-teman ya. Teman-teman sabar dulu. Kalau teman-teman mau ngambil sabar dulu, yang average pun sabar dulu. Kalau teman tidak mau cut loss ya teman-teman ya, sabar aja dulu ya. Karena saya sudah ngasih tahu kok di sini teman-teman ya, bahwa emiten ini memang sudah lumayan gitu teman-teman ya, sudah polayan tinggi. Dan perhatikan di sini teman-teman ya, untuk nih dia sudah lewat daripada harga atapnya. Tapi sekarang sudah mulai agak sedikit murah nih. Sudah lepas daripada harga tengah ke bawah. Ya. Sabar dulu, teman-teman sabar dulu untuk ngambil karena lagi turun gunung dulu. Walaupun secara tren masih up ya, mungkin nanti agak tanda kenaikan ataupun istilahnya harga untuk pemantulannya, teman-teman ya. Saya kasih tanda kenaikan yang terdekat di sini. 3380 ya untuk area kenaikannya. Terus selanjutnya ada, nah teman-teman kita cek yang terdekat dulu ya. Nah ini terdekatnya nih, di angka 3860 ya. Jadi saya sudah mulai ngasih tanda-tanda kenaikan teman-teman, artinya lagi posisi turun teman-teman ya. Ya teman-teman harap bersabar dulu sebentar ya. Soalnya banyak gap juga teman-teman, nanti bisa ke level sini nih ya kenaikannya ke 7000 lagi. Tenang, cuman teman-teman ya. Ini lagi turun gunung dulu ya, jangan coba-coba teman-teman masuk ya. Walaupun ada kenaikan, teman-teman jangan coba-coba masuk dulu, sabar dulu. Gunakan MA10-nya untuk teman-teman deteksi bahwa dia akan up. Dan ingat sama harga kenaikannya di sini teman-teman ya. Nih, tanda-tanda saya kasih tanggal di sini ya buat update-annya ya. Kenapa saya kasih tanggal tuh? Karena kan untuk mengukur teman-teman ya. Bila mana tanda kenaikan tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun kembali. Di sini masih ada gap yang sangat lebar, teman-teman ya. Ini adalah PR mereka. Bahkan di sini si ekor hijau terjadi di angka 2640 ya. Terus di Bana Loka pun masih jualan, Bana Foreign pun masih jualan ya. Walaupun di sini terdeteksi tergolong bukan dari golongan teman-teman kita yang ngambil, tetapi sabar aja dulu ya. Untuk ngambil sabar aja dulu. Lebih baik sabar dulu. Tunggu MA10 di bawah menuju ke atas, nanti targetnya jangan jauh-jauh kalau mengambil. Bagi teman-teman yang nyangkut, kalau yang tidak cut loss ya, ya udahlah, katanya saya tidak akan cut loss. Harga emang dari 9.000 teman luar biasa ke angka 3.000 itu bukan milik seorang fundamental, teman-teman ya. Tapi kalau teman perhatikan sini banyak gap nih ya. Ini biasanya akan terulang ke sini lagi, cuman waktu yang tidak akan kita pastikan. Waktu itulah teman-teman ya yang mengikuti keinginan seorang market maker. Tapi kalau untuk gap itu pasti ke jemput lagi kalau gap teman-teman ya. Cuman kalau waktu saya
bukan seorang cenayang, jadi mohon maaf teman-teman ya. Dalam waktu dekat ataupun jauh biarin aja, itu urusan daripada market maker. Yang penting tanda kenaikan, tanda penurunan sudah saya kasih tahu kepada teman-teman. Oke, walaupun trennya masih tren up, tetapi kalau saya melihat daripada MA10 sama MA20-nya masih dalam posisi dia turun dulu. Lebih baik sabar dulu, nanti mungkin ada kenaikan sementara, manfaatkan itu aja. Ya, kapan ngambilnya? Ketika MA10 bahkan menuju ke atas. Hari ini si Poren sudah mulai ngambil ya. Kita cek Poren. Ada Poren XC lagi teman-teman ya. Ini gimana Poren XC ini belum ketahuan performanya teman-teman ya. Jadi sabar aja dulu ya. Saya belum ketahuan performanya apakah dia seorang market maker atau hanya Poren biasa aja seperti retail tapi luar negeri yang nyoba untuk bermain di sini ya teman-teman ya. Kita lihat dulu apa performa daripada si JAR ini ya. Kita kasih tanggal deh. Saya di sini kita kasih tahu ya. Ada XC Poren tanggal 01/12/25. Nah, ini sebagai tanda aja teman-teman bahwa si XC sudah mulai masuk. Mudah-mudahan sih dia menjadi saingan daripada si CC gitu ya. Jadi kita akan ngikutin nih XC Poren gitu kan. Tapi kita belum lihat performanya. Oke, teman-teman, sementara JAR seperti itu ya. Lanjut ada Supa itu ya apa namanya? Yang baru mau IPO ya, teman-teman ya. Jadi kita tidak bahas dulu ya. Itu harus tersendiri teman-teman IPO ya. Nanti kita bahas dulu untuk Supa ya. Karena itu harus tersendiri kalau IPO mah teman-teman ya. Terus untuk selanjutnya ada Doid teman-teman. Doid. Doid dari Dukun Dobo 4220 ya. Bahas Doid katanya. Selamat sehat berkelimpahan semua amin ya Doid. Baik kita cek Doid. Kita bahas Doid. Masih ada potensi penurunan. Perhatikan MA 200-nya masih posisi downtrend teman-teman ya. Tanda penurunan yang kita canangkan sudah dilewati baik 1, 2, teman tinggal 1 lagi nih ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja untuk ngambil karena potensi penurunan masih akan terjadi bila mana MA 200 berada di atas. Jadi posisi downtrend teman-teman ya. Kita kasih tanda kenaikan di sini pakai tanggal dulu ya 01/12/25 lah. Itulah tanda kenaikannya. Bila mana tidak sanggup untuk menembus tanda kenaikan berarti fix dia akan melanjutkan penurunan. Ketika ini dijebol teman-teman ada sekitar di harga 298 ya. Itu target berikutnya ini masih banyak teman-teman target berikutnya ya. Tapi tenang aja perhatikan Smart Money sudah berkumpul dengan baik tapi teman yang baru mau ngambil sabar dulu. Walaupun nanti ada kenaikan sementara aja dulu ya karena MA 200 berada di atas teman-teman ya. Kalau sudah mulai di atas kan lagi downtrend. Jadi teman-teman kenaikan hanya sementara dan sedikit teman-teman ya. Mungkin maksimal pun sampai ke level 378 gitu. Kecuali kalau di break baru dia akan up. Tapi kalau masih menuju ke bawah potensi penurunan masih ada. Biarkan dia sideways dulu, biarkan dia menemukan pantulan yang baiknya. Nanti kalau teman-teman pengen enak sih sebenarnya tunggu sampai MA 200 bawah kena kembali gitu ya. Kita cek Doid di sini teman-teman ya. Ya, dikit lagi teman-teman ke itu ya ke harga murahnya 281 ya. Karena setiap di angka 281 suka mantul teman-teman ya. Makanya sabar ya, sabar dulu ya. Karena lagi turun gunung sedikit lagi menyentuh lembahnya. Sampai ke level mana ya? 264 ada lagi nggak? Sampai 264 sini. Ya, sabar dulu ya, sabar dulu, sabar dulu. Oke, teman-teman ya, untuk si doi begitu ya, sabar dulu, tunggu emas terus juga akan menuju ke atas. Kalau mau kenaikan sementara bisa ke level 340 ataupun di bawahnya dikit. Oke, selanjutnya ada emiten MSIN ya, MSIN. Made Sudana 366 ya. Bahas MSIN karena nyungsep MSIN, kita cek MSIN teman-teman. Posisi MSIN itu lagi posisi dia itu downtrend teman-teman ya. Perhatikan EMA 200-nya kan berada di atas kan. Nah, ini lagi sub wajar karena dia lagi downtrend teman-teman ya. Dia akan mencapai terus aja teman-teman ya sampai ke level di mana itu sudah
jenuh jual. Kalau sudah jenuh jual, maka akan terjadi kenaikan. Perhatikan, MSIN itu punya yang namanya support di angka 82. Ini milik bandar 135, aman. Sebenarnya kalau milik bandar aman, cuma gini ya. Kalau emiten-emiten yang milik bandar atau ketokohan yang cenderung ingin punya harga di bawah gitu kan, salah satu si MSIN kan milik Mr. HD, teman-teman ya, Heritanu ya, pengen punya untung besar lah teman-teman untuk MSCN-nya ya. Jadi dia kalau lagi di bawah ya terus aja ke bawah. Perhatikan sini, ngambil terus jual lagi ya. Ini seperti jual rugi ya teman-teman. Ngambil di sini kan jualan itu pasti nggak mungkin dia jual rugi teman-teman ya. Anak-anak benar jual rugi teman-teman ya. Jadi teman-teman sabar dulu. Kalau mau ngambil sabar dulu. Bagi teman-teman yang ikut di area sini ya. Di bawah MA 200 sih masih aman teman-teman ya. Kalau di bawah MA 200 di level-level 535 itu ya masih aman. Yang penting nanti teman-teman sini. Yang penting nanti average teman-teman itu harus minimal ya. Minimal di angka 800-an deh teman-teman ya. Kalau cuma nyangkut di atas gitu ya. Minimal nanti punya average di angka 800 ke bawah. Saya pikir udah simpan aja. Dan juga akan kejemput kok. Karena standarnya di angka 830-an itu kejemput. Ya. Sebawah-bawahnya dia pun tetap kejemput di angka 800-an. Nah, untuk sekarang sabar dulu untuk ngambil, sabar dulu ya karena potensi penurunan masih ada ketika MA200 berada di atas. Dan perhatikan bandar lokal masih jualan, tetapi 2 hari ini, perhatikan 2 hari ini sudah mulai ngambil si bandar lokal sama si foreign. Kita hapus dulu ya tanda penurunannya ya, 1, 2, 3. Nah, ini adalah tanda penurunannya dan beberapa ini sudah mulai sideways. 1, 2, 3 hari ya, kita cek foreign deh 2 hari ya. Ini sih itu sudah nongol nih 2,7 miliar teman-teman ya. Si pembawa benderanya sudah nongol teman-teman ya. Oh, 21 Oktober sih teman-teman. 28. Nah, EP sudah ngumpulin barang untuk foreign. Pada lokalnya siapa? Ada si AG, ada si retail. Sekarang yang ngambil bukan dari kalangan retail, sudah diambil sama dari kalangan market maker teman-teman untuk tiga broker teratasnya lah selama 2 hari ini ya. Jadi sabar dulu untuk ngambil, tunggu yang di bawah karena menuju ke atas, tapi untuk kenaikan jangan tinggi-tinggi dulu karena posisi downtrend. Kemana? Saya tidak di sini nih. Ya sampai level sini. Nah, ini tanda kenaikannya di angka berapa nih? 505 ya. Saya kasih tanggal dulu ya di sini ya. 01, 12, 25. Nah, itu tanda kenaikannya. Nanti targetnya kita bikin teman-teman ya. Karena nih sebelah sini juga ada nih. Minimal dia itu ke 900 atau enggak ke 800 di sini teman-teman nanti ya ke depannya. Tapi untuk saat ini sabar dulu ya. Kalaupun ada kenaikan bisa kenaikan sementara. Dan ini memang milik bandar, teman aman kalau milik bandar ya. Makanya ke 800 sangat memungkinkan. Iya, teman bisa kejemput lah. Apalagi yang di area-area 500 masih bisa kejemput. Santai aja, teman-teman. Tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke atas untuk pengambilan ya. Jangan sembrono ngambil, jangan mentang-mentang dia turun dalam. Sabar, lebih baik sabar dulu, tunggu MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Dan sekarang pun bandar lokal sama si Forex sudah mulai ngambil kembali. Semenjak dia jualan, sekarang sudah ngambil kembali. Terutama bandar lokal, teman-teman. Kalau Forex sih masih ada di dalam ya. Karena kan bandar pokoknya si FP, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk MSCN. Masih posisi downtrend, walaupun ada kenaikan hanya sementara aja. Kalau mau ngambil tunggu dulu MA10 di bawah kanan dan ingat harus menuju ke atas. Oke, MSIN sudah ya. ADCP sekarang teman-teman ya. ADCP dari Bro Shop ya, ADCP. ADCP. Ya, ADCP masih belum menandakan MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Sedikit lagi menembus MA 200-nya teman-teman ya. Ini pada 50-nya itu ya tinggal dikit lagi gitu ya, cenderung ditahan teman. Inilah kelakuan sukat market maker teman-teman ya. Dia mau dikembalikan lagi ke asalnya di angka 50. Tapi sini saya tidak melihat tanda penurunan ya teman-teman ya. Untuk si ADCP ini cenderung ditahan di angka 52, sekarang 53 ya. 53 ini tidak mau lepas daripada MA200. Harusnya tidak lepas daripada MA200 nih teman-teman ya.
Cuma di sini Foreign sekarang sudah ngambil banyak ya, tapi hari ini keluar 2 hari ini yang terakhir 21 juta, yang kemarin kisaran 500 jutaan teman-teman ya. Tapi saya cek dulu deh ini untuk tanggal 1 Desembernya untuk domestik. Oh, ada si EP nih teman-teman ya. Domestik ada si EP nih. Cuma nih XLYP sudah pada ngambil teman ya kalau dari kalangan kitanya nih. Si AK baru ngambil sedikit ya, malah net sell ya si BK. Oke, teman-teman, ini trennya sebenarnya walaupun di angka 53, MA 200 masih berada di bawah dan cenderung ditahan di angka 53 ya. Mudah-mudahan tidak jebol ya. Ingat teman-teman, ini emiten yang belum kembali loh teman-teman ya. Ini emiten yang belum kembali dari sejak tahun 2022, jadi masih ada kesempatan ke harga atas. Dan dia kecenderungan dia punya sifat teman-teman ya. Emiten 50-an ya. Tahu sendirilah teman-teman kalau emiten 5 ADCP ya. Kalau emiten 50-an ya juga saya bilang kan bahwa setiap emiten 50-an itu harga istirahatnya itu di angka 50. Jadi kalau dia di 50 itu wajar sekali gitu kan. Karena ini emiten yang diturunkan, saya pikir kenaikan ke angka lebih tinggi pun akan terjadi ya. Cuman kita tinggal sabarnya aja dulu. Karena emiten ini termasuk emiten yang didowntrendkan. Minimal ke harga tengah lah teman, ke angka 87 itu saya pikir kejemput gitu ya. Saya ke 78 targetnya sama di angka 66 dan saya punya harga target utama di sini. Target utamanya di angka 136. Itu target utama untuk si ADCP. Cuman sekarang karena karakternya gini teman, naik diturunin gitu. Nanti gue naik turunin. Nanti sekarang dia sudah punya karakter. Jadi teman-teman bisa masuk keluar pas di angka 50, naik tinggi udah segitu. Nanti ketika koreksi teman-teman ngambil lagi. Mungkin dia akan koreksi sembari berjalan, teman, sembari naikin dikit-dikit gitu seperti ISEA tuh ya. Naik tinggi koreksiin lagi, naik tinggi lagi koreksiin lagi gitu teman-teman. Koreksinya dalam lagi gitu kan. Naik 30% koreksinya sampai 28% gitu kan. Tapi dia masih meninggalkan MA 200 berada di bawah. Artinya trennya masih trend up. Ini walaupun turun di angka 53 kan tahu-tahu sendiri arahnya berapa ini teman-teman ya. Kalau dia lihat arahnya di angka 71, jadi tinggal satu kali tarikan doang sudah break teman-teman ya. Nih 71 ya. Arahnya 71. Jadi kalau dia satu kali break aja, dep, karena dia punya sejarah teman-teman. Dia punya sejarah yang namanya candle panjang ya. Jadi kalau ke arah dia satu kali arah kan semua udah ketutup semua, nanti koreksi lagi karena karakternya begitu ya. Sekarang sudah menemukan teman-teman yang udah si BSBK gitu teman-teman. Seperti itulah ya. Tapi selagi MA 200 masih berada di bawah ya cenderung masih aman. Nanti teman-teman ngambil ketika MA 10 juga ada maju ke atas. Cuman ya teman-teman siap-siap tidak ada tanda istilahnya, tidak ada tanda-tanda kenaikan, tidak ada tanda-tanda istilah mau up, tiba-tiba naik aja. Cuman kalau di sini terdeteksinya smart money teman-teman. Ketika smart money banyak, maka terjadi kenaikan yang signifikan. Di sini harusnya ada smart money nih. Kalau smart money sudah mulai ngumpul nih smart money ya, mudah-mudahan terjadi lagi kenaikan ketika smart money sudah berkumpul dengan baik ya. Oke teman-teman ya. Untuk ADCP masih dalam posisi koreksi dalam banget teman-teman, sampai mau sudah menyentuh MA 200-nya tapi tidak mau jatuh daripada MA 200, cenderung ditahan di angka 53 ya. Kalau dia sudah break area 59 saya pikir sudah bisa up kembali gitu. Atau enggak nanti dilangsungin gitu kan. Kalau sudah langsung kan enak. Makanya saya bilang ini kan kalau nyangkut di area 69 dengan satu kali tarikan aja sudah kejemput semuanya gitu 71 kan arahnya 71, sedangkan dia punya sejarah arah ya. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk si ADCP ya. Oke, lanjut ada emiten AGRS ya, AGRS. Dari Bro Wayan Surya Dharma Putra ya, AGRS. Dari Bro Nugroho Dwi Atmojo 238. AGRS kayaknya bank ini udah pada mulai jalan katanya. AGRS. Bank IBK namanya, IBK. Jadi saya target sudah dicapai dengan baik, target kedua kali di sini teman-teman ya. Saya kasih target di sini lagi, tapi udah tercapai di sini, gimana ya teman-teman ya. Kita itu dulu deh. Kita tercapaikan dulu karena ini bukan sama shadow, jadi saya tercapaikan dulu ya. Biar teman-teman istilahnya sudah tahu sejarahnya dulu ya. Beberapa kali disentuh teman-teman, saya bikin tercapai dulu ya. Buat sejarah aja bahwa MT sudah dicapai dengan baik ya.
Penurunan belum disentuh, wah kenaikan terus yang disentuh ya. Nah, sudah tercapai, sebenarnya sudah beberapa kali tercapai gitu ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, trennya masih posisi bagus, trend up. Ini tanda kenaikan dia penurunan 70. Bila mana tidak lewat 70 cenderung bagus ya. Bahkan di sini ada MA 200, MA 10 sama MA 20 nih ya, teman-teman ya. Selagi dia tidak jebol MA 20 masih baik-baik aja. Bahkan kalau level sini nih yang paling baik-baik juga. MA 20 itu di angka 73. Ini posisi baik-baik aja. Perhatikan kenaikannya tinggi ya wajar kalau dia turunnya juga dalam teman-teman ya. Harus berbanding lah teman-teman ya. Dan si bandar lokal betul memang sudah keluar per hari ini keluar. Kemarin dia masuk di tanggal 26 sekarang keluar tapi secara TM masih posisi baik. Masih posisi uptrend kenapa MA 200 berada di bawah. Artinya kenaikannya nanti kita punya sejarah kenaikan tinggi maka akan terjadi kenaikan lagi. Nah, targetnya sini lagi teman-teman di angka 84 lagi. Nanti nih tadi sini nih ke angka 123. Cuman saat ini teman-teman karena si Poren kan baru masuk hari ini nih 10 juta si Poren. Kita cek Poren, nah CC sudah mulai masuk kan 1,5 juta, 1,5 ribu lot. Nah, domestiknya ada si KI ini. DR cenderung bukan dari kalangan retail. PD aja kan suka sebagian daripada kalangan retail. Cuman di sini terdeteksinya keluar ya. Cuman di sini ternyata ada bandar lain yang sudah mulai masuk dengan XL, XC pada keluar gitu kan. Ini tanda kenaikan saya bikin di sini teman-teman. Nah, ini tanda kenaikannya. Nah, ini tanda kenaikannya. Bila mana sudah break, wah udah dipastikan tidak akan bisa ke sini lagi ya. Targetnya di angka 85. Kita cek di sini, kita kasih bukan cek apa, kasih tanda kenaikan ya, tanggal aja. Nanti kalau sudah mulai break teman-teman ya. Kalau sudah mulai break area yang sini di angka 85 kan bukan lagi tanda kenaikan lagi. Kalau ini dong tanda kenaikannya, bisa ke sini nih. Ke 1 2 3. Kita cek sih AGRS ini milik siapa ya. Kebiasaan AG itu naik tinggi udah tuh longsor lagi teman-teman ya. Wah, lagi murah banget. Targetnya bisa ke harga murah di sini 150-an teman-teman. Tapi dia punya harga standar ya. Di level 107. 107 di sini. 123 ya. Kita cek dulu deh sini deh teman-teman di level tanggal tahun 2024 ya. Sempat tahu di sini ada, oh iya teman sini doang udah. Nih targetnya teman-teman ya. Sampai sini, oh iya teman-teman standarnya di sini. Berarti harus break area sini ya. Bila mana sudah break nih area di angka 85-nya, dia akan kenaikan lebih tinggi lagi teman-teman. Nggak ada yang tinggi lagi daripada level situ soalnya teman-teman. Oh sini ada gap sih. Kalau sini ada gap enak nih teman-teman. Berarti saya kasih batasnya agak tinggi dikit. Nah, gapnya sudah kehalangin oh enggak nih. Jadi ini gapnya sudah ketutup sama skena merah kecil di sini nih. Tapi pas banget di 85. Emang standarnya 85 sih teman-teman ya. Dia berarti harus break area sini ya di 85 nih. Bila mampu ke 85-nya, emang di sini teman-teman ya breaknya itu harus break area 85. Karena sangat jelas 1 2 3 ada jarak. Tapi teman-teman kalau keluar masuk silahkan aja gitu ya. Ini koreksi nih. Dia kan tiba-tiba naiknya teman-teman. Jadi ketika si Poren masuk, ketika bandar lokal masuk itu dalam posisi dia naik teman-temannya. Jadi tiba-tiba naik, tapi secara posisi lagi trend up. Dan harga pun masih murah banget, teman-teman, murah banget ini ya. Nanti kalau 85 sudah break, teman-teman di sini nih, area break ya. Saya kasih tanggal aja deh ya. Karena kalau tidak dikasih tanggal suka lupa teman-teman. Jadi kalau saya tanggal doang ini area tanda kenaikan aja ya. Kalau target sudah dicapai, yang target terdahnya, nah targetnya di sini nih 1 2 3 nih si apa namanya si AGRS ini ya. Jadi kalau tidak mampu di break ya udah sampai sini aja teman-teman, naik sini lagi, naik turun lagi naik. Tapi kalau sudah di break, nah saatnya ke 1 2 3. Oke, teman-teman ya. Ini bisa keluar masuk pakai dua broker enak teman-teman ya. Jadi broker pertama buat nyimpan yang di bawah nih tidak dijual-jual, tapi kalau naik broker yang keduanya tektokan naik jual. Jadi teman-teman tidak akan ketinggalan ketika naik tinggi tidak ketinggalan. Nah, ketika naik tidak terlalu tinggi pun tidak ketinggalan. Bawah lagi ngambil lagi gitu teman-teman ya. Jadi ya ada yang seminggu beberapa hari dan ada yang nunggu nanti sampai ke level targetnya di sini. Jadi dengan satu emiten aja sebenarnya teman-teman bisa tektokan gitu ya. Mungkin dua kan agak lumayan jauh juga jaraknya gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman di bawah ya bisa seperti ini teman-teman. Oke. Jadi untuk AGRS seperti itu ya, masih trend up, trendnya bagus teman, masih trend up ya. MA 2 berada di bawah, MA 10, MA 20 berada di bawah semua, jadi kondisinya
kondisi untuk masih trend up-nya. Target 123 tapi teman-teman 85 bisa tektokan ya. Buat teman-teman buat buat. Kita cek buat. Buat itu sering dibahas teman-teman ya. Buat itu punya Konglo ya kan ya. Dari Ticket Wheels ya, izin saham buat katanya. Buat. Oke, buat. Wis, tanda kenaikannya sudah dijemput semua nih. 1, 2, 3. 3 tanda kenaikan tercapai semua. Berarti tinggal targetnya ya. Ini target sudah disentuh ya teman-teman ya. Ini sentuh 2 kali ya. Saya bikin di sini 2 kali aja. Biar kita tidak pusing. Oh ini udah 2 kali nembus. Sudah 2 kali tercapai tapi belum break area kuat. Nah gitu teman-teman, gampang gitu kan. Oh ini area kuat nih. Berarti ya udahlah, kalau ini berarti harus ke dalam dulu juga, nggak usah khawatir. Ketika dia cenderung turun ke dalam untuk menembus ini kan harus ngambil tenaga dulu teman-teman ya. Kalau sudah ngambil tenaga enak tuh teman-teman. Oke. Tanda penurunan belum ada dilewatin. Dia udah bikin candle panjang. Bandar Loporen keluar. MA 200 sudah di bawah karena cuman masih menuju ke bawah. Nah ini teman-teman ya. Jadi harus ada upaya break. Bila mana tidak break maka akan terjadi penurunan lagi teman-teman untuk ngejar MA 200 supaya dia ke depan dan sedikit ke atas harus di break. Kalau tidak di break cenderung dia akan turun. Di target di sini nih. Di angka 180-an. Berarti area kuat di sini teman-teman ya. Kalau cenderung tidak bisa dijebol berarti targetnya sini aja dulu. Nanti kalau sudah di break baru ke angka 180. Sementara ini MA2 berada di bawah kanan tapi belum menghadap ke depan dan sedikit ke atas. Kalau sudah menghadap sedikit ke atas saya pikir dia sudah mulai bisa uptrend. Nah ini enak nih teman-teman, nanti kalau dia koreksi dalam dikit, tunggu sampai MA 10 kanan lagi, ambil teman-teman. Nanti targetnya bisa ke angka 121 lagi. Turun lagi begitu aja teman-teman. Sebelum dia di break cenderung targetnya di sini aja. Pakai aja 2 broker lebih enak teman-teman. Bila mana dia turun teman-teman, kalau bila mana aman, di sini nih amannya. Ya dikit lah, kalau 135 ya aman lah. Bahkan sampai ke level 1 titik di atas 128 berarti 129 ya. Nah 130 lah teman-teman, 129, 130 itu masih posisi aman. Walaupun dia turun sampai ke level 1 masih posisi aman. Satu ditahan di candle panjangnya, yang kedua masih berada di atas MA 20-nya. Ya, tunggu sampai MA 10 kelihatan dikit aja teman-teman. Ini kalau di break enak nih teman, volume ada, volume ada cuma bandar lokal jualan, bandar foreign jualan. Tapi kalau kita perhatikan bahwa si bandar lokal sama si foreign masih ada barangnya, ya. Kita lihat untuk domestik, ya masih ada si PD sama si XL teman-teman ya. MG masuk tapi tidak jadi yang pertama ya, masih dikualin sama teman kita. Jadi kalau kasuk sedikit wajar lah. Nah untuk foreignnya walaupun keluar CCAKAG, CC yang paling besar tapi ZP sudah mulai masuk. Nah ada si BK nih teman-teman, BK cenderung dia pakai shadow teman-teman ya. Mau shadow atas ataupun shadow bawah, berarti manfaatin itu. Tapi di atas ada si ZP ya, ZP suka memaaf harga. Mudah-mudahan besok bisa break ya. Kalau sudah break bagus ya teman-teman ya, bisa kelanjutan kenaikan ke angka 179 walaupun ada koreksian. Yang penting sudah break dulu, dimatikan dulu 141-nya di sini. Harus segera dimatikan dulu, di break aja nggak apa-apa dia turun lagi, yang penting sudah break. Artinya target yang terkuatnya sudah dilewati. Persoalan dia koreksi nggak jadi masalah. Oke, selama koreksinya tidak lepas daripada support sini nih. Kalau teman-teman support ya mainnya di angka support, tapi kalau teman-teman main di MA 200, ini sebenarnya MA 200 masih berada betul sudah di bawah candle, cuman belum bisa mengarah ke arah depan. Dia suka sideways ataupun dia tidak cenderung, kecuali kalau di break ya. Kalau di break sudah, saya pikir sudah bisa menghadap ke depan ya, sedikit ke atas, tandanya dia akan uptrend teman-teman. Oke, untuk buat seperti itu ya. Oh posisi, kalau ingin tahu posisinya sih buat di mana, penting teman-teman kalau posisi itu, jadi teman-teman sudah beli di harga apa? Ya, masih di harga tengah ke bawah. Artinya cenderung masih kondisi murah, baru mantul dari harga murahnya. Jika terlalu mahal lah teman-teman. Apalagi nanti kalau sudah MA 200 menghadap ke atas, wah ini bisa rally teman naik. Lumayan teman-teman sampai ke level sini nih. Saya punya target utama di sini nih, di angka 234. Ya tentu perjalanan sampai sini tidak semudah membalikan telapak tangan. Perhatikan nih. Kalau teman-teman niatnya pengen ke harga target utama, contohnya gitu teman-teman ya. Naik begini kan, nih naik turun, nah, dijual nggak di sini teman-teman? Terus naik lagi, dijual waktu turun ke sini dijual nggak? Saya tanya dulu, dijual nggak? Kadang-kadang kalau belum teman-teman beli,
Kadang ya udahlah saya jual daripada turun. Nah, itu lah daripada turun lagi. Udah teman-teman ya. Makanya udah berarti teman-teman ngambil yang namanya bersyukur aja. Ambil MA10 di bawah kanan menunjukkan ketika naik 10% jual dulu. Nanti ngambil lagi ketika MA10 di bawah kanan menunjukkan. Dengan emiten yang sama aja. Watchlist aja teman-teman. Apalagi nanti kalau MA200 berada di bawah kanan, teman bisa tektokan di situ ya. Kalau lihat karakternya kan MA10 di bawah kanan menunjukkan naik. Ambil aja beberapa persen, 10% atau enggak 15%, teman-teman. Berapa persen rata-rata di sini? Kenaikan dari MA10-nya. Tuh kan 14%, ngambil 10% aja teman-teman ya. Setiap MA10-nya, teman-teman. Watchlist aja emiten seperti ini watchlist aja. Kalau ada yang kenaikan tinggi-tinggi seperti ini, kalau ada koreksian seperti ini, ngambil aja nanti. Ambil ketika koreksiannya berarti kan. Oh, begitu ya, teman-teman ya. Oke. Untuk si buat butuh break aja untuk area 141-nya. Nanti kalau sudah mulai break ke level 149 saya pikir saatnya dia up ya. Dan targetnya agak lumayan tinggi. Lanjut ada NSSS. NSSS. 3 kali S-nya, teman-teman. Dari Bro NDRSP ya. Nitip NS hatur nuhun sawangsuna bro. NDRSP nitip NSSS saya di 520. Kalau dilihat Bunda Cat memang harga atas. Kira-kira target baiknya di mana ya? Di mana yang aman ya? Saya di 520 katanya. Terima kasih. Kalau dilihat dari Bunda Cat posisi atas sedikit lagi ya. Target bananya yang baiknya. Ini sudah di break, sudah bagus teman-teman, sudah di break. Satu lagi di break ya. 565 sekarang di angka 560. Berarti teman-teman 520 sudah 40 poin teman-teman. Lumayan 40 poin berapa persen? 40 poin. 7% teman-teman. Ya kan 7% kan? 7% teman-teman ya. Soalnya kan dia harga kan di sini teman sudah atas banget ya. Tapi ada space sedikit gitu ya, ada space sedikit gitu ya. Ini menandakan dia akan bisa break lagi kalau ada space sedikit teman-teman ya. Apalagi di milik bandar gitu kan. Nah, bandarnya pun masih belum keluar. Betulnya bandar Poren ya, bandar Poren masih belum keluar. Jadi masih potensi ada kenaikan. Iya, teman-teman ya kalau lihat dari bandarnya nih ya. Berarti kan sini hijau-hijau banget gitu ya. Kalau lokal kan cenderung jualan dulu di harga atas gitu sampai lepas ini nih, ngambil lagi di harga atas. Dia jualan lagi gitu kan. Terus ngambil lagi. Nah, sekarang lagi ngambil nih posisinya dua-duanya. Baik bandar lokal ataupun Poren ya. Nah, kita lihat nih si IP kan lumayan juga teman brokal IP itu lumayan ya. Poren ini ngambil sama si Eke jadi poren lokal teman-teman ya. Poren KW lah kalau istilah saya teman-teman ya. 2,8 miliar. Nah domestiknya pun si IP lagi yang bagaimana IP ketemu IP gitu. Apalagi XL sama si XL-nya keluar. Walaupun si AG keluar tapi YU IP sudah boleh masuk sama si IP. Saya pikir ke level sini bisa 585. Nah kalau dia sudah break lagi bisa harga lebih tinggi lagi teman-teman ya. Karena saya melihat sini bandar lokal sama si porennya belum keluar. Itu aja sih pertimbangannya teman-teman ya. Sedangkan di sini harga wajarnya 4.300 sama 397. Artinya berdasarkan keuntungan di angka 4.000-an itu milik bandar berarti teman-teman ya. Sudah kata ini milik bandar. 142 kan ini kan teman-teman milik bandar. Dia punya hukum bebas. Cuman waspadanya dia ketika dia tidak sanggup menembus 580. Bila mana 580 tidak ditembus ya waspadalah teman-teman ya. Waspadalah dia bikin si double top teman-teman ya. Tapi kalau di break, ya itu akan lebih keren lagi dia bisa ke atas. Cuman ya saya mengingatkan aja bahwa emiten sudah mulai mahal gitu aja, mahal banget malahan gitu ya. Nah, sedikit lagi menyuruh harga atap. Dia akan cenderung jadi murah lagi ketika sudah break dan space-nya sudah mulai tinggi lagi. Artinya harus di break dulu area sini nih. Di break ke harga 585, 59, 600 lah, di break aja 600 teman-teman. Saya pikir dia sudah mulai renggang jauh banget. Nanti bisa kenaikan lebih tinggi lagi. Tapi kalau cenderung dia masih dibikin double top, waspada ya. Supportnya kan area sini teman-teman nih, area sini supportnya nih. Jangan sampai jebol support ya. Di bawah support bisa ke level sini di angka 434. Karena supportnya itu yang terdekat ini. Ini bukan nggak ada support di sini. Support di sini nih supportnya. Nah, MA10 di bawah kan akan di sini angkatnya.
Nah, ini support teman-teman. Kalau saya supportnya suka pakai EMA 10-nya aja gitu kan. Kalau tren masih tren bagus, masih tren up ya, cuman sudah harganya memang sudah mulai tinggi aja gitu kan. Nanti kalau mau ngambil, teman-teman mau ngambil bukan mau ngambil kan ya teman-teman 520 sudah untung 7%-an kan lumayan. Kalau dia tidak mampu di break baru dia akan cenderung dia itu downtrend gitu. Tapi kalau di break dia karena ini milik bandar punya kebebasan, dia mau harga berapapun terserah bandar. Terlebih lagi bandar lokal sama si Polen pun belum keluar ya. Ibos, teman-teman, Ibos katanya Ibos. Ibos ya. Dari siapa nih? Dari Bropian Z. Ibos sudah dicapai dengan baik ya, udah di break teman-teman ini, udah bagus nih. Sudah di break 2 kali teman-teman. Sudah di break lagi, tanda kenaikan sudah dibikin lagi, saya pikir yang di atasnya aja ya. Saya kasih lagi tanda kenaikan, target dikit lagi bos ya. Saya bikin tanda kenaikan lagi di situ teman-teman ya. Saya bikin tanda penurunan di level sini nih. Nah, ini agak sedikit lumayan aman ya lewat situ ya, walaupun turun ke situ aman. Ini supportnya sekarang di sini di angka 52. Ini tanda kenaikan 70 sama di angka 76. Targetnya 91 dulu ya. Nanti kalau 91 sudah diberi, kita sudah menanti 112, tapi sabar dulu. Perhatikan untuk bandar lokal sama sikurannya bagus, secara TA pun masih posisi keren. MA 200 berada di bawah candle menuju ke atas. Kawal dari harga 30 perak masih ingat teman-teman di sini nih. Saya masih ingat teman-teman ketika ada yang di sini. Jadi dia dijatuhkan, teman-teman ini dijatuhkan si bos. Masih ingat saya itu teman-teman. Di sini. Gimana nih turun terus katanya. Udah, itu kan harus di bawah gitu kan. Break lah. Nah, tidak ada kabar tuh teman-teman sampai ke level sini. Ya, baru ada yang nanyain lagi. Itu kan ketika di level sini kan. Gak apa-apa teman-teman ya. Oke, teman-teman nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman punya kebermanfaatan dan yang saya berikan juga bermanfaat. Posisi lagi bagus, uptrend, target terdekatnya nanti di angka 91 dulu untuk break ya. Nah, ini target sudah tercapai dengan baik di sini untuk tanda kenaikannya aja ya, bukan target. Nah, makanya saya kasih tanggal aja. Nanti targetnya di angka 92. Nanti ke 92 beres. Nah, sudah menanti sampai ke 147 ya. Itu ada target yang saya canangkan. Oke, untuk IBOS, MA10 karena menuju ke atas terus masih bagus. MA2 berada di bawah. Si Bana lokal pun ngambil bagus. Polen pun ngambil bagus. Udah, kalau ngambil bagus aman teman-teman. BBYB sekarang teman-teman. BBYB. BBYB. Nitip BBYB abis arah dianjlokin sama DKFT. Makasih banyak selalu menyimak, sehat selalu amin. Kayaknya BBYB lebih cocok ke P101 deh daripada Arto. Nanti saya coba konfirmasi lagi teman-teman untuk BBYB ya. Jadi BBYB itu kita cek dulu BBYB ya. Kategorinya itu sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya kenapa BBYB tidak masuk? Karena ini nih milik apa namanya? Dia bukan milik seorang bandar, tapi milik pasti. Tapi saya cek di sini dulu ya. Apakah dia milik bandar di sininya? Jadi kalau kategori P100 itu kan dia harus milik bandar gitu aja, teman-teman ya. Nanti fundamental kita masukin lagi ke emiten fundamental gitu. Kalau BBYB kan ini masuknya sebenarnya ke fundamental kalau ukuran PR rasionya gitu kan di sini nih. Nanti kalau istilahnya ada lagi kita cek lagi untuk masuk ke bagian daripada mungkin P102-nya gitu untuk berfundamentalnya teman-teman. Tapi kita cek di sini statistiknya nih. Ini belum dihitung harga wajarnya ya. Oh, belum dihitung harga wajarnya ini. Nanti kita hitungin ya teman-teman. Kita hitungkan. Tuh ini masih milik fundamental, teman. Jadi tidak saya. Kita HW-kan di sini ya. HW teman-teman. HW kita HW-kan aja.
Oke, teman-teman ya, nanti kita hitungkan untuk harga wajarnya BBYB, kita update dulu ya BBYB ya. Jadi kriteria untuk emiten yang masuk ke P100 itu harus milik bandar, teman-teman ya. Di sininya PR ratio harus di atas 50,01 dan nanti di sininya pun PR rasionya harus di atas 50,01. Jadi kalau di sini nanti milik fundamental contoh 29, tetapi kalau di sini yang miliknya bandar 50,01 ke atas itu masih milik bandar, teman-teman ya. Jadi bukan milik fundamental. Oke, BBYB pertanyaannya adalah BBYB habis di area dianjlokin ya, dianjlokin apa jadi masalah, teman? Kenapa? Kenapa kalau dianjlokin seperti yang jadi masalah? Karena kan kebiasaannya nih. Naik, turunin, koreksi lagi, teman-teman ya. Naik, koreksi lagi. Kebiasaannya seperti ini. Dia sudah ngasih tanda kenaikan kok, teman-teman di sini angka 520. Nah, itu adalah tanda kenaikannya. Posisi sekarang di mana? Pas banget kemarin di sini ya, di sini nih. Jangan dihitung yang ini, teman, yang ini hitungnya nih. Kalaupun dacat itu pasti hitungannya yang ini, teman-teman. Nah, di angka berapa nih? 490 kan? Nah, 490 atau kan benar kan 490. Nah, sini kan dia level 525 ya, level 25 kan di atas yang 525 itu. Makanya ini adalah standar harga murahnya. Jadi turunin lagi. Berarti dia itu sebrik area sini, tapi dia sudah ngasih tahu nih. Oke, saya ke harga murahin dulu di sini. Tetapi kalau saya break lagi, ini dia akan bermain di harga murah ke harga tengah. Sementara ini kan BBYB main di termurahnya ke harga murah selama 10 tahunan. Berarti kalau dia mau siap-siap mau di harga murah ke atas sudah siap belum si bandarnya? Ternyata per hari kemarin itu masih ada penjualan nih. Bandar lokal, bandar foreign sedang ngejual. Jadi harap bersabar dulu. Berarti dia harus di break dulu. Kalau dia tidak bisa break area sini, saya kasih tangga deh sini ya. Nah, berarti dia cenderung mau bermain di harga murah ke bawah, artinya di harga murah ke termurahnya. Jadi menjadi batas nih udah di sini, teman-teman ya. Tidak punya lagi kemauan untuk di atas. Tapi kalau di break, nah sudah menanti kan targetnya di sini. Nah, ini targetnya nih. Di angka 615 620 ya sampai ke level 815 dulu. Sementara ini kan lagi koreksi. Perhatikan EMA 200-nya berada di bawah candle dan di bawah EMA 200. Artinya lagi posisi uptrend, teman-teman ya. Ini tanda kenaikan ya, penurunan sorry saya bikin, ini tanda kenaikan saya bikin. Selagi dia tidak jebolkan panjang ini masih baik-baik aja. Ya. Jadi mentok-mentok nanti di sini nih di angka 392 karena ditahan di MA 20-nya. Tapi sebenarnya harusnya jangan jebol kanal panjang ini nih. Maka dia akan cenderung baik-baik aja. Walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal sama si foreign-nya, mereka masih ada di dalam. Tidak begitu signifikan pembuangannya, bahkan masih ada setengahnya barang lagi. Artinya dia masih mengusahakan untuk tetap berada di MA 10-nya. Kecuali kalau jebol sini yang harus waspada nih. Ya. Berarti kan harga terendahnya sudah mulai dilalui. Itu waspada bisa ke level support di angka 302, teman support. Ini termasuk support, teman. Support termasuk support, ini termasuk support, ini termasuk support. Tapi kalau step sudah bagus kan, step 1, step 2, step 3. Ini bagus dan stepnya ya. Tinggal ini ada dorongan aja. Dia nanti kalau sudah break area yang saya tandakan di sini, teman-teman, berarti sip dia akan bermain di harga murah ke atas. Nanti siap-siap aja dia akan bermain di angka 500 sampai di angka 1600. Ya. Kalau berdasarkan harga wajar kan udah dihitung ya. 1000-an kan sama 452. Nah, kalau dia mau ngejar ke angka 1000-an kan di sini kan masih terjangkau. Berapa ini? Ini 1600. Ke sini aja ke 900 atau ke 1000 aja, teman-teman. Tunggu dia bagus. Bahkan target saya ke level berapa ini? 1475 nih targetnya. Nih target saya. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Kan ini untuk BBYB ke harga 800 sudah 100% kalau di 415 ya. Kalau di level sini berapa ini? 300-an ke 600 sudah 100% kan, teman-teman. Iya kan? Kalau dia sebenarnya untuk bisa dijadikan BBYB itu bisa dijadikan P100, cuman ya itu kan milik fundamental. Beda halnya ketika milik bandar. Jadi saya akan mengkategorikan antara milik bandar sama milik fundamental. Nanti mungkin bagian berikutnya akan kita sesuaikan dengan, karena kan kalau yang milik fundamental harus disesuaikan dua dengan yang namanya fundamental ya, teman-teman. Dulu sempat jadi harga bandar nih teman-teman di sini nih. Nih,
Harga per minnya itu 127, sekarang sudah berubah jadi 129. Artinya ada perbaikan kinerja gitu kan. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya untuk si BBYB. Kita akan bahas lagi emiten teman-teman yang lain ya. Saya cukupkan sampai BBYB dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten banyak nih. Ada apa nih? Ada MedC dan lain sebagainya. Oke, dari saya cukup sekian dan terima kasih bagi broker-broker ya, broker-broker. Saham-saham yang baru masuk atau emiten yang baru masuk ya kita akan bahas nanti. Oke, sekian terima kasih dari saya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ciao.